Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 554. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu dia mulai secara sadar membuat beberapa rintangan, bahkan memasang beberapa jebakan, mencoba membingungkan Qin-Chen. Tetapi sesaat kemudian ahli kuno itu segera tahu bahwa itu hanyalah sia-sia. Berbagai jebakan telah dia perlihatkan dan bahkan metode rahasia, tetapi semua itu gagal. Tidak hanya lawan terus mengejar, tetapi juga dia dikejar semakin dekat. Peng Xiaoyu, siapa orang yang kamu sakiti? Kata ahli kuno itu. Dia menjadi sedikit cemas dan meraung marah. Dia sekarang terluka parah dan jiwanya terluka. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan menjadi semakin lemah. Ahli kuno itu tidak tahu bahwa Qin-Chen tidak hanya memiliki teknik pelacakannya. Dia juga memiliki Lao Yuan, serangga pencari roh, dan bahkan seekor kucing hitam besar. Meskipun ahli kuno itu sangat kuat, tetapi jika dia ingin menghindari pelacakan Qin-Chen, belum lagi dia hanya tubuh jiwa. Bahkan jika dia berada di masa jayanya, dia mungkin tidak akan bisa menghindari pelacakan Qin-Chen. Sesaat kemudian, Peng Xiaoyu dan ahli kuno itu telah bergegas keluar dari lautan Dewa Darah, dan mereka berdua memasuki surga ketiga dari domain bela diri. Sementara Qin-Chen masih mengejar di belakang dengan panik. Selama pelarian, Peng Xiaoyu juga menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan Qin-Chen kepada ahli kuno itu. Setelah mengetahui semua cerita ini, ahli kuno itu terkejut. Orang ini jatuh 300 tahun yang lalu, tetapi dia bisa dilahirkan kembali dan dibangkitkan. Anak ini pasti punya rahasia besar. Ahli kuno itu menunjukkan keserakahan. Jika dia bisa, dia ingin membunuh Qin-Chen, menduduki tubuhnya, dan mengambil semua hartanya. Tetapi semua itu hanya angan-angan. Sekarang yang terjadi adalah bahwa dia yang diburu. Bahkan jika dia ingin berurusan lagi dengan Qin-Chen, dia harus menunggu untuk memulihkan kekuatannya lagi. Memikirkan hal ini, ahli kuno itu tidak bisa membantu, tetapi langsung bergegas ke sebuah sekte di bawah. Ahli kuno itu langsung membantai seluruh orang yang ada di sekte itu. Seketika jeritan kesedihan, jeritan kesengsaraan yang tak berujung terdengar. Kaisar Xuan Yuan, mengapa Anda ingin membantai sekte kami? Anda adalah orang terhormat di daratan. Tolong tinggalkan kami hidup-hidup. Sekte kami ini bersedia berlindung di bawah kekaisaran Xuan Yuan. Kata pemimpin sekte itu. Dia memohon dengan getir. Dia sebenarnya adalah ahli yang kuat, tetapi di depan Kaisar Xuan Yuan, dia seperti semut. Tidak ada perlawanan sama sekali, dan dia hanya bisa memohon dengan keras. Senior, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Kata Peng Xiaoyu. Dia berkata tanpa daya kepada ahli kuno yang ada di tubuhnya. Ketika dia melakukan ini, berita itu pasti akan menyebar, dan pada saat itu, reputasi kekaisaran Xuan Yuan akan benar-benar hancur total. Jangan melakukan ini. Apakah kamu bodoh? Hanya ketika lelaki tua ini dapat memulihkan kekuatannya untuk waktu yang singkat, barulah mungkin untuk kita mendapatkan kesempatan hidup. Kata ahli kuno itu. Dia menus dingin. Kecuali Peng Xiaoyu, jika kamu menyerahkan semua kendali atas tubuhmu kepada lelaki tua ini. Namun jelas Peng Xiaoyu tidak akan melakukan itu, karena jika dia melakukan itu, maka tubuhnya akan diduduki oleh ahli kuno itu, dan hidup dan matinya akan dikendalikan oleh ahli kuno itu. Bayangan kematian. Ahli kuno itu mencibir, mengetahui bahwa Peng Xiaoyu tidak akan setuju, dan dia segera melepaskan napas kematian. Seketika semua orang yang ada di sekte itu meraung dengan kesakitan. Esensi kehidupan serta kekuatan jiwa mereka diserap dengan cepat. Di sisi lain, ekspresi pucat Peng Xiaoyu berasur-asur mereda, dan ada sedikit pemulihan. Dengan melahap jiwa dan nyawa orang lain, dia telah memulihkan beberapa kekuatannya.
Hanya 10%. Kata ahli kuno itu, suaranya memiliki jejak ketidakpuasan. Begitu banyak ahli teratas yang dia telah bunuh, tetapi itu hanya memulihkan 10% dari kekuatan jiwanya. Itu bisa dianggap terlalu sedikit. Tetapi pada saat ini dia tidak bisa mengatur terlalu banyak, terlepas dari berapa banyak pemulihannya. Namun dia sudah merasakan Qin Chen sudah semakin dekat. Sialan, ini sangat sulit. Ahli kuno itu hanya bisa berteriak dan marah dan langsung bergegas pergi ke langit. Benar-benar kosong, hanya tulang yang tersisa di seluruh lantai. Beberapa saat kemudian, Qin Chen muncul di atas sekte itu. Melihat pemandangan di bawah, ekspresi Qin Chen benar-benar geram. Dia terus melacak dan beberapa jam kemudian sekte besar lainnya telah dihancurkan. Selama sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, selama ada sekte, itu telah dibantai oleh ahli kuno itu. Itu sangat keji. Nah, Qin Chen, jika kamu mengaktifkan sutra darah iblis leluhur, kamu mungkin dapat mengunci lawan secara langsung, kata Lao Yuan. Mendengar ini, mata Qin Chen berkilat dan dia langsung mengeluarkan sutra darah iblis leluhur, mendesaknya untuk pertama kalinya. Seketika kekuatan mengerikan datang, itu langsung menargetkan Peng Xiaoyu di kejauhan. Tidak baik. Ahli kuno itu terkejut. Kekuatan mengerikan meledak dari kehampaan yang benar-benar menguncinya dan tak terhindarkan. Ahli kuno itu segera mendesak cakram hitam, sebuah domain gelap yang tak terlihat muncul. Dan itu langsung melawan kekuatan dari sutra darah iblis leluhur. Tetapi kekuatan sutra darah iblis leluhur sangat menakutkan. Dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya, itu dengan gila-gilaan membanjiri tubuh Peng Xiaoyu. Apa? Tubuh Peng Xiaoyu terbakar dengan cahaya jiwa berdarah dan jiwanya meraung kesakitan. Di bawah kekuatan sutra darah iblis leluhur, Peng Xiaoyu dan ahli kuno itu menanggung penderitaan dan rasa sakit yang tak berkesudahan. Dan dia sangat menderita. Dari mana kekuatan mengerikan ini berasal? Ahli kuno itu marung marah, dia sangat ketakutan. Terlebih lagi dalam kekuatan ini ada kekuatan dingin yang jahat. Dan kerusakan pada tubuh jiwanya sangat besar. Di kejauhan, Qin Chen sudah mengunci lawan dengan sutra darah iblis leluhur. Dia kemudian mengangkat tangannya, pedang karat misterius langsung menebas. Cahaya pedang beberapa kali langsung melesat dan itu menebas dengan keras. Bayangan pedang bersinar, datang dari kehampaan tak berujung, mendekati Peng Xiaoyu. Peng Xiaoyu, lelaki tua ini tidak bisa menghentikannya. Kata ahli kuno itu, dia berkata dengan panik. Dia telah menghabiskan pikirannya di kehidupan sebelumnya untuk membiarkan dirinya bertahan. Apakah dia akan mati di sini? Saat ini Peng Xiaoyu juga ketakutan di dalam hatinya. Senior, apa yang harus saya lakukan? Kata Peng Xiaoyu, dia berkata dengan ngeri. Beri aku tubuhmu, jika tidak kita berdua akan mati hari ini, kata ahli kuno itu. Serahkan kontrol tubuh. Mendengar ini hati Peng Xiaoyu penuh dengan keputusasaan. Dia tidak tahu bahwa dia akan dipaksa sampai ke titik ini. Awalnya untuk mencegah ahli kuno ini mencuri tubuhnya, dia menggunakan banyak cara untuk membuat tubuh jiwa ini hanya menuruti perintahnya. Tetapi sekarang menghadapi saat krisis antara hidup dan mati, dia ragu-ragu. Jika dia tidak menyerahkan kendali tubuhnya, maka dia pasti akan mati. Namun begitu dia menyerahkan kendali atas tubuhnya, maka dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Sudah selama ini, apakah kamu masih ragu? Apakah menurutmu lelaki tua ini akan rakus akan tubuhmu? Dengarkan, selama lelaki tua ini mengalahkan anak itu, lelaki tua ini akan mengambil tubuh anak itu, dan tubuhmu ini akan dikembalikan lagi kepadamu, kata ahli kuno itu. Oke, pada saat ini aura pedang yang menakutkan telah tiba. Peng Xiaoyu tahu bahwa jika dia tidak membuat keputusan, dia tidak akan memiliki jiwa jika dia mati. Di saat pikiran ini jatuh, meskipun hatinya tidak rela, dia hanya bisa melepaskan kendali seluruh tubuhnya kepada ahli kuno itu. Jangan lupa apa yang kamu katakan. Setelah membunuh Kaisar Qin Chen, kamu harus mengembalikan kendali tubuhku ini kepadaku lagi, kata Peng Xiaoyu. Segera setelah Peng Xiaoyu memberikan semua kendali tubuhnya kepada ahli kuno itu, seketika kekuatannya langsung meroket. Tetapi setelah meroket, itu berhenti di setengah alam suci, tidak menyentuh ranah alam suci. Sialan, tanpa kekuatan asal,
Orang tua ini tidak dapat pulih ke basis kultivasi alam suci, tetapi itu sudah cukup. Kata ahli kuno itu, ada kegembiraan dalam suaranya. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya dan langsung memblokir cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen. Saat ini Qin Chen juga telah sampai di sana. "Ah, kamu orang tua." Suara marah Peng Xiaoyu terdengar di dalam kehampaan. "Hahaha, Peng Xiaoyu, jika kamu menyerahkan tubuhmu kepada lelaki tua ini, bagaimana mungkin lelaki tua ini memberimu kesempatan untuk menempati tubuhmu kembali? Sekarang jiwamu rusak, bagaimana kamu bisa mendapatkan kembali tubuhmu?" Kata ahli kuno itu. Suara kuno itu mengandung aura ganas. Seketika jiwa lemah Peng Xiaoyu langsung ditekan jauh di dalam tubuhnya sendiri. Apa situasinya? Qin Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba mengerti bahwa tubuh Peng Xiaoyu telah diduduki oleh ahli kuno itu. Orang ini, Peng Xiaoyu, pantas menderita pembalasan semacam itu. Qin Chen mencibir. Peng Xiaoyu telah ditekan oleh lelaki tua ini. Jiwanya ada di tangan lelaki tua ini. Lelaki tua ini akan memberikan jiwanya kepadamu. Tetapi keluhan antara kamu dan aku harus dihapuskan, kata ahli kuno itu. Diketahui bahwa ahli kuno itu bernama Gu Junren. Qin Chen tahu bahwa tubuh Peng Xiaoyu benar-benar telah diduduki, tetapi dia belum mati. Kecuali bahwa jiwa Peng Xiaoyu telah sepenuhnya dikendalikan oleh ahli kuno itu. Dan di saat ahli kuno itu berkata seperti itu, Qin Chen menyadari bahwa keluhan antara dia dan Peng Xiaoyu telah diketahui oleh ahli kuno itu. Namun Qin Chen jelas tidak akan melepaskan ahli kuno itu. Jika ahli seperti itu dibiarkan pergi, maka itu akan menjadi ancaman di masa depan. Qin Chen bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung mengaktifkan sutra darah iblis leluhur. Dan pada saat yang sama, pedang karat misterius juga menebas lagi. Dan kedua serangan itu langsung menyerang kepada Peng Xiaoyu lagi. Melihat bahwa Qin Chen tidak ragu untuk melakukan sesuatu kepadanya, Gu Junren itu langsung marah. Dia mendengus dingin dan tiba-tiba mendesak cakram hitam. Seketika cakram hitam bergetar hebat, dan jejak napas hitam naik dengan cepat. Itu disertai dengan atmosfer berdarah. Di saat jiwa Peng Xiaoyu yang sedang ditekan melihat pemandangan ini, dia sangat marah. Ternyata ahli kuno ini telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan dia belum menunjukkan semua kekuatannya. Di saat yang sama, pedang Kaisar Agung muncul di tangan Gu Junren, dan itu langsung menebas, langsung bertabrakan dengan pedang karat misterius. Duar! Setelah tabrakan, Gu Junren nampak kesakitan. Apa? Pedang macam apa ini? Wajah Gu Junren ngeri, dan dia berteriak keras. Dia menyadari bahwa di dalam tebasan pedang karat misterius itu ada kekuatan melahap yang sangat menakutkan. Tetapi walaupun dia terguncang, serangan pedang karat itu juga berhasil dia blokir. Saat ini Qin Chen mengerutkan kening. Jika dia sepenuhnya mendesak pedang karat misterius itu, dia mungkin bisa membunuh lawan. Tetapi konsekuensinya, kesadaran Qin Chen sendiri juga akan ditelan oleh pedang karat misterius. Jadi dia tidak bisa melakukan itu. Qin Chen menyadari bahwa setelah lawan menduduki tubuh Peng Xiaoyu, kekuatannya jelas meroket. Dan kendalinya atas cakram hitam telah mencapai ranah yang benar-benar baru, yang mampu menahan serangan dari sutra darah iblis leluhur. Nak Qin Chen, mengapa repot-repot dengan kekuatan biasa? Kamu bisa mulai menaklukkan ahli kuno ini dengan serangan jiwa. Sebuah suara terdengar dari cakram Gyeoqian Kun, dan itu adalah suara kucing hitam besar. Kucing hitam besar, apakah kamu tidak mau membantu? Kata Qin Chen, dia tertekan. Kucing hitam besar itu ada di dalam cakram Gyeoqian Kun, tetapi dia tidak pernah keluar untuk membantunya sama sekali. Anak Qin Chen, Kaisar ini bukan tidak membantumu. Alasan mengapa Kaisar tidak membantumu itu untuk membuat Anda membiasakan diri dalam pertempuran tingkat tinggi. Jika Anda mengandalkan orang lain setiap saat, bagaimana Anda bisa memasuki ranah alam suci di masa depan? Kata kucing hitam besar itu. Aku pikir kamu terlalu malas untuk bergerak, kata Qin Chen. Kecuali dia berada dalam krisis hidup dan mati, kucing hitam itu mungkin tidak akan terlalu malas untuk bergerak. Namun pada saat ini, kata-kata kucing hitam besar itu juga memberi petunjuk kepada Qin Chen.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.